Kenalkan, nama saya Margarita Angelina Nenggolan dengan NIM 23K10062. Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari mata kuliah Data Mining dengan judul Analisis Pola Konsumsi Air Harian Masyarakat menggunakan K-means Clustering. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan sederhana seperti, di tengah kesibukan sehari-hari, sudahkah kita cukup minum air? Atau, tanpa sadar, kita justru mengalami dehidrasi ringan yang dapat mengganggu kesehatan. Air adalah sumber kehidupan. Sekitar 60% tubuh kita terdiri dari air, dan setiap sistem dalam tubuh memerlukannya untuk berfungsi optimal. Namun, kebutuhan air setiap orang ternyata berbeda-beda tergantung pada usia, berat badan, seberapa aktif kita bergerak, bahkan suhu di sekitar kita. Masalahnya, banyak dari kita yang tidak menyadari hal ini. Kita minum sekadarnya ketika haus saja. Padahal rasa haus seringkali muncul ketika tubuh sudah mulai mengalami dehidrasi ringan. Di sisi lain, ada juga yang minum berlebihan, yang justru bisa membahayakan kesehatan. Inilah yang melatar belakangi analisis saya. Bagaimana kita memahami pola konsumsi air masyarakat sehingga bisa memberikan rekomendasi yang personal dan ilmiah. Dua tujuan utama saya adalah, yang pertama, mengidentifikasi pola tersembunyi dalam kebiasaan hidrasi, dan kedua, membangun dasar untuk sistem rekomendasi gaya hidup sehat yang berbasis data. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya memilih pendekatan data mining dengan algoritma K-means clustering. Mengapa K-means? Karena algoritma ini sangat efektif untuk mengelompokkan data tanpa perlu label awal, sehingga kita dapat membiarkan data berbicara sendiri tentang polanya. Saya mendesain analisis ini dalam 5 tahap sistematis, dimulai dari pembuatan data sintetis yang realistis, lalu pra-pemrosesan data untuk memastikan kualitas analisis, kemudian menentukan jumlah kelompok optimal menggunakan Elbow Method, setelah itu melakukan klasterisasi dengan K-means, dan terakhir memprofil serta memvisualisasikan hasilnya. Seluruh proses ini saya jalankan menggunakan R programming. Sebelum masuk ke teknis, izinkan saya menjelaskan mengapa saya menggunakan data sintetis dalam analisis ini. Ini adalah pilihan metodologis yang disengaja dengan beberapa pertimbangan penting. Yang pertama, kontrol dan konsistensi. Dengan data sintetis, saya bisa mendesain variasi yang realistis namun terkendali. Misalnya, memastikan bahwa orang dengan aktivitas tinggi memang memiliki kebutuhan air lebih besar. Yang kedua, fokus pada metode. Saya ingin berkonsentrasi pada validasi algoritma K-means tanpa terganggu oleh masalah data real seperti missing value atau outlier ekstrim. Ketiga, reproduktibilitas. Dengan data sintetis, siapapun bisa menjalankan ulang analisis saya dan mendapatkan hasil yang persis sama. Lalu yang terakhir, etika penelitian. Data kesehatan real seringkali sensitif. Dengan menggunakan data sintetis, dapat menghindari isu privasi seperti ini. Ini adalah code untuk membuat data sintetis sebanyak 3.000 baris. Saya membuat variasi usia dari 15 sampai 65 tahun, berat badan dengan distribusi normal sekitar 65 kg, tingkat aktivitas dengan probabilitas 30% rendah, 50% sedang, dan 20% tinggi. Suhu antara 20 sampai 35 derajat Celcius, dan konsumsi air sekitar 2.200 ml per hari sebagai baseline. Setelah dataset siap, tahap penting berikutnya adalah pra-pemrosesan data. Langkah pertama yang saya lakukan adalah normalisasi menggunakan metode Z-score. Ini diperlukan karena dalam data saya ada variabel seperti usia yang berada dalam skala puluhan dan konsumsi air yang menggunakan skala ribuan. Perbedaan skala ini dapat menyebabkan variabel dengan nilai numerik yang lebih besar mendominasi proses klasterisasi. Dengan normalisasi, semua variabel berada dalam skala yang sebanding, sehingga algoritma dapat bekerja lebih objektif. Selanjutnya, saya menentukan jumlah klaster optimal menggunakan Elbow Method. Metode ini menghitung wide-in cluster sum of squares yang mengukur seberapa padat data dalam setiap kelompok. Dengan memeriksa grafik, saya mencari titik di mana penurunan mulai melambat atau yang disebut titik siku atau elbow point. Dalam analisis ini, titik tersebut jelas terlihat pada K sama dengan 3, yang menjadi pilihan optimal untuk jumlah klaster dalam penelitian ini. Dengan jumlah klaster optimal yang sudah ditentukan, yaitu K sama dengan 3, saya menjalankan algoritma K-means pada data yang telah dinormalisasi. Dalam proses ini, saya menggunakan parameter nStart sama dengan 25, yang berarti algoritma akan dijalankan sebanyak 25 kali, dengan titik awal sentroid yang berbeda-beda. Lalu akan dipilih hasil klasterisasi yang paling stabil dan optimal,
Dengan pendekatan ini meminimalkan risiko hasil yang tidak konsisten akibat inisialisasi awal yang kurang tepat. Setelah proses klasterisasi selesai, setiap dari 3.000 individu dalam dataset telah berhasil dikelompokkan ke dalam 3 klaster yang berbeda. Masing-masing diberi label 1, 2, atau 3. Label ini nantinya menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut dalam memahami karakteristik dan pola konsumsi air dari setiap kelompok. Hasil klasterisasi ini saya visualisasikan dalam bentuk 2 dimensi menggunakan prinsipal komponen analisis agar kita bisa melihat pola pengelompokan dengan lebih jelas. Di sini terlihat 3 kelompok yang berbeda. Klaster 1 berwarna merah, kelompok dengan aktivitas tinggi. Klaster 2 yang berwarna hijau, kelompok dengan aktivitas sedang. Klaster 3 yang berwarna biru, kelompok dengan aktivitas rendah dan cenderung usia lebih tua. Area elips pada setiap klaster menggambarkan sebaran datanya. Klaster 1 terlihat lebih kompak dan homogen, sedangkan klaster 2 lebih menyebar dan mencerminkan variasi karakteristik yang lebih luas di dalamnya. Berdasarkan profil statistik setiap klaster, kita dapat melihat pola yang cukup jelas. Klaster 1 didominasi individu muda dan aktif yang tinggal di lingkungan panas. Mereka cenderung minum lebih banyak dari kebutuhan dengan 78% status hidrasi cukup. Klaster 2 adalah kelompok usia menengah dengan aktivitas sedang. Konsumsi air mereka hampir sesuai kebutuhan, tapi hanya 54% yang terhidrasi dengan baik. Klaster 3 adalah kelompok yang perlu perhatian lebih. Usia lanjut, aktivitas rendah, dengan konsumsi air jauh di bawah kebutuhan. Hanya 41% yang cukup terhidrasi menandakan risiko dehidrasi yang tinggi. Dari hasil klasterisasi, kita menemukan beberapa wawasan penting yang cukup jelas. Yang pertama, aktivitas fisik dan suhu lingkungan terbukti sebagai faktor dominan yang mempengaruhi kebutuhan dan pola konsumsi air. Yang kedua, terlihat pola usia yang jelas. Semakin lanjut usia, kecenderungan untuk minum cukup air semakin menurun. Hal ini sejalan dengan fakta medis bahwa sensasi haus sering berkurang seiring bertambahnya usia. Lalu yang ketiga, ditemukan kesenjangan hidrasi yang signifikan. 2 dari 3 klaster memiliki konsumsi air di bawah kebutuhan mereka, yang berpotensi mempengaruhi kesehatan. Secara metodologis, hasil ini juga menunjukkan kehandalan algoritma Kimmins dalam mengidentifikasi pola tersembunyi dan kelompok beresiko tanpa informasi awal mengenai status hidrasi individu. Berdasarkan analisis ini, kita dapat mengembangkan beberapa solusi praktis dan berbasis data. Pertama, rekomendasi hidrasi personal yang disesuaikan dengan usia dan tingkat aktivitas setiap individu. Yang kedua, pengingat minum otomatis yang dapat diaktifkan khususnya untuk kelompok beresiko seperti lansia dalam klaster 3. Lalu yang ketiga, membangun dasar sistem rekomendasi kesehatan digital yang dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dalam bentuk aplikasi atau integrasi dengan perangkat wearable. Secara keseluruhan, analisis ini berhasil mengimplementasikan Kimmins clustering untuk menganalisis pola konsumsi air harian masyarakat. Saya berhasil mengidentifikasi 3 pola utama yang tidak hanya bermakna, tetapi juga dapat ditindaklanjuti dalam konteks kesehatan. Hasil analisis ini juga mengonfirmasi bahwa aktivitas fisik, suhu lingkungan, dan usia merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kebutuhan hidrasi seseorang. Dari sini, saya telah menyediakan dasar ilmiah yang cukup kuat untuk mengembangkan sistem rekomendasi gaya hidup sehat yang personal dan berbasis data. Yang terpenting, analisis ini membuktikan bahwa data mining bukanlah sekedar teori, melainkan alat yang powerful dan aplikatif yang dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan masyarakat. Sebagai penutup, untuk pengembangan ke depannya, saya menyarankan beberapa arah analisis lanjutan. Yang pertama, validasi menggunakan data real dari survei atau aplikasi kesehatan yang akan memperkuat temuan dan meningkatkan relevansi praktis. Yang kedua, perluasan variabel analisis dengan memasukkan faktor seperti kelembapan udara, konsumsi kafein, atau kondisi kesehatan tertentu agar analisis lebih komprehensif. Lalu yang ketiga, eksplorasi algoritma alternatif seperti fuzzy clustering atau DB-scan yang mungkin dapat menangkap pola yang lebih kompleks atau tidak terstruktur dengan lebih baik. Lalu yang keempat, implementasi hasil klasterisasi dalam aplikasi nyata, misalnya dengan mengintegrasikan ke dalam platform kesehatan digital atau perangkat IoT, sehingga rekomendasi hidrasi dapat diberikan secara real-time dan personal.